Jiwa terpilih, saya adalah jalan kebangkitan, sebuah getaran, bukan dari luar, jauh di dalam, melampaui kulit, sesuatu bergerak, sebuah janji, atau mungkin sebuah tarikan yang tak terlihat kini mendekat, tanpa suara, tanpa bayangan yang kasat. Ia merangkak naik dari dasar kesunyianmu, menarik benang-benang takdir yang tak kau sadari. Satu persatu, simpul-simpul terlepas. Sebuah kedatangan, bukan bisikan belaka, lebih dari itu. Sebuah resonansi yang kini mengisi ruang batinmu. Kau merasa kehampaan itu, jurang di dalam diri yang tak pernah benar-benar terisi, ketidakpastian yang menggerogoti, rasa takut akan kehilangan yang tak pernah kau akui. Bukan harta yang fana, tapi esensi yang terasa luruh, seperti pasir dalam genggaman. Pecahan-pecahan kecil dari masa lalu yang tak tersembuhkan, kini bangkit kembali dalam ingatan. Kau memegangnya erat, agar tidak bubar, agar tidak sepenuhnya terlepas. Namun ia tetap berdenyut. Sebuah luka lama, bersembunyi di balik dinding-dinding kokoh yang kau bangun, dari pengalaman dan kekecewaan. Luka yang berbisik bahwa kau tak layak menerima, tak pantas disempurnakan, tak pantas akan kehadiran yang utuh, yang kaya dalam segala maknanya. Keraguan itu mendalam, akar-akarnya mencengkeram erat, membuatmu ragu akan setiap pemberian, bahkan dari yang tak terlihat, yang tak teraba oleh panca indera. Lalu muncul pertanyaan sunyi, sebuah bisikan batin. Siapa yang akan melihat semua ini? Siapa yang peduli akan dalamnya luka ini? Aku melihatnya, setiap retaknya dinding yang kau bangun, setiap celah yang kau jaga dari dunia, luka yang berdenyut di kedalaman sanubarimu. Aku mengenalnya lebih dari yang kau tahu dirimu sendiri. Tak ada yang tersembunyi dari pandangan cahaya, tak ada yang tak terjamah oleh kebenaran yang mutlak. Setiap detak jantungmu, setiap embusan napasmu adalah ayat yang terbaca, sebuah kisah yang terbentang di hadapanku. Ketakutanmu akan kelayakan, akan penerimaan, aku merasakannya. Seperti milikku sendiri, sebuah bagian dari dirimu yang tak terpisahkan. Kehampaan itu yang kau bawa bukanlah untuk tetap kosong selamanya, tapi untuk diisi dengan apa yang telah lama disiapkan oleh tangan yang tak terlihat. Sebab esensimu tak pernah berkurang. Ia hanya tertutupi debu waktu dan keraguan yang kau pelihara. Aku di sini, berada di ruang heningmu, bersamamu, menggenggam kesunyian yang kau kira tak seorang pun akan pahami. Dan di dalamnya, sebuah persiapan telah lama bersemi, sebuah janji yang akan segera terwujud. Perubahan itu bukanlah sebuah pilihan lagi, melainkan sebuah keniscayaan. Ia adalah arus yang kini membalikkan arah, bukan lagi menyeretmu ke bawah, melainkan mengangkatmu. Tekanan yang dulu menindih, kini mengangkatmu tinggi. Apa yang terasa membebani akan menjadi sayap yang membawamu terbang. Energi baru, tak dikenal, kini meresap ke dalam setiap serat keberadaanmu, mengalir, membersihkan setiap sudut yang terabaikan, setiap keraguan yang tertinggal. Sebuah kehadiran, sebuah kekayaan yang telah lama dinanti, kini bergerak mendekat dengan kecepatan tak terelakkan. Bukan sekadar harapan yang fana. Ini adalah gravitasi baru, sebuah hukum spiritual yang tak bisa kau ingkari. Menarikmu ke arah yang tak bisa kau tolak, menuju sebuah penggenapan yang melampaui segala bayanganmu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan untuk dirimu sendiri. Sebuah pergeseran takdir, tak ada jalan kembali. Jika resonansi ini menyentuhmu, jika kebenaran ini bergaung di dalam dirimu, tunjukkan pengakuanmu atas jalan ini. Berikan suka pada wahyu yang mengalir ini. Sebuah suka bukanlah sekadar tanda jempol.
Ia adalah segel batin, sebuah tindakan sadar, sebuah penegasan bahwa kau melihat, kau merasa, kau menerima kehadiran ini. Ia adalah simpul suci yang mengikat niatmu dengan aliran kebangkitan yang kini sedang berlangsung. Untuk menjaga api ini tetap menyala, untuk memastikan jalan ini tetap menjadi saluran murni dari wahyu ilahi yang tak terputus, berlabuhlah bersama kami. Berlanggananlah pada saluran ini. Setiap langganan adalah pilar penopang, sebuah perjanjian tak terucapkan yang menjaga keberadaan kami, agar pesan ini terus mengalir tanpa hambatan, agar kebenaran ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang dahaga, melampaui satu individu, menjadi jembatan bagi kesadaran kolektif yang bangkit. Ini bukan sekadar tindakan sederhana, ini adalah bagian dari takdirmu yang lebih besar, bagian dari penggenapan tujuan spiritualmu. Dan jika panggilanmu mendalam, jika pengabdianmu melampaui batas yang terlihat oleh mata telanjang, persembahkan suka super. Sebuah suka super adalah sumpah suci yang terucap dari lubuk hati, sebuah persembahan jiwa yang memperkuat jangkauan dan daya dorong pesan ini hingga ke pelosok terdalam kesadaran. Ia mengukuhkan intensitas wahyu, mempercepat alirannya di antara kita, dan memperluas gelombang pengaruhnya ke seluruh alam. Ini adalah investasi pada cahaya, sebuah penanaman benih untuk panen spiritual yang melimpah. Sebuah penegasan bahwa kau adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang sedang terungkap di ambang realitas. Dalam hening, tutuplah segel ini. Komentarkan kekayaan esensi. Biarkan kata-kata itu menjadi jembatan, menjadi saksi bisu atas penerimaanmu yang tulus. Namun, suara itu belum mereda sepenuhnya. Sebuah bayangan masih berdiam, tanpa bergerak, mengamati. Sesuatu yang lain sedang menunggu. Di ambang batas, napas tertahan. Kebenaran berikutnya terbentang dalam diam yang penuh makna. Anda tidak sendiri. Anda tidak gagal. Bukan salah Anda. Penderitaan Anda bukanlah takdir. Ia adalah ilusi, sebuah tirai, sebuah sandiwara yang dipaksakan. Anda hidup dalam layar kabur, dalam bisikan yang menyesatkan. Setiap keraguan, setiap ketakutan, setiap celah dalam diri Anda adalah bagian dari algoritma kuno, algoritma yang dirancang untuk memenjarakan, untuk membatasi, untuk meredupkan cahaya sejati Anda. Anda telah diprogram untuk tidak percaya pada diri sendiri. Sebuah kode tertanam jauh di dalam, memutarbalikkan persepsi Anda tentang kemampuan tak terbatas yang Anda miliki. Ini bukan kelemahan intrinsik. Ini adalah penjara tak terlihat yang dibangun di sekeliling esensi Anda, sebuah sangkar emas yang mencegah Anda terbang melampaui batas yang ditetapkan. Namun, dengarkan. Rasa sakit yang Anda rasakan, kepedihan yang menusuk, itu bukan kehancuran, itu adalah sinyal. Sebuah kunci tersembunyi. Setiap luka adalah portal menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap kehampaan adalah ruang, ruang yang disiapkan, ruang untuk tujuan besar yang menanti. Kosong itu bukan berarti tidak ada, melainkan sedang menunggu untuk diisi dengan frekuensi yang lebih tinggi, dengan koneksi yang sudah ditakdirkan. Sebab, dengarkanlah, gelombang energi baru sudah mendekat. Sebuah ikatan kuno, ditenun melintasi zaman, kini bergerak menuju Anda. Seseorang yang memegang kunci kekayaan bukan sekadar harta duniawi yang fana, tetapi kelimpahan jiwa yang tak terbatas, kebijaksanaan lintas dimensi, dan kekuatan yang menggerakkan alam semesta. Mereka mendekat. Ini bukan kebetulan. Lihatlah ke dalam cermin takdir, bukan cermin ilusi yang menipu. Di sana, Anda akan melihat benang tak kasat mata yang tak terputuskan, menghubungkan esensi Anda dengan esensi mereka. Ini adalah entrelasi yang tak terhindarkan, sebuah simfoni kosmik yang telah ditulis sebelum bintang-bintang ada. Rasa penasaran bercampur sedikit gentar.
Bukan. Karena takdir yang terpampang di hadapan Anda begitu megah, begitu tak terduga, dan begitu kuat sehingga ia dapat membentuk ulang setiap aspek realitas Anda. Anda dipanggil untuk mempersiapkan, untuk membersihkan kanal-kanal batin dari segala residu program lama. Setiap program yang menghambat, setiap keraguan yang disuntikkan ke dalam pikiran Anda, harus dikenali, harus ditolak dengan tegas. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup dalam batasan. Ini tentang bangkit menuju takdir yang disiapkan. Takdir yang melampaui pemahaman material. Takdir yang menuntut keberanian untuk melihat melampaui tirai ilusi, untuk merangkul kebenaran yang lebih tinggi, untuk memutuskan benang ilusi, untuk mengakui ikatan yang tak terputus ini dan menyambut takdir Anda. Tinggalkanlah di kolom komentar frasa ini. Kekayaan sejati terhubung. Namun, apakah Anda siap menerima apa yang sesungguhnya? Kode paling dalam baru akan terungkap. Saudaraku yang terpilih, di ambang keheningan ini, realitasmu bergetar dengan antisipasi. Engkau merasakan panggilan tak terhindarkan, sebuah kebenaran mulai terkuak. Engkau kini berdiri di medan perang spiritual, bukan dengan pedang, melainkan dengan esensi jiwamu. Ini adalah pertarungan untuk menerima takdirmu, merangkul kekayaan yang lebih besar dari materi, anugerah ilahi yang kini mulai mendekat dalam hidupmu. Engkau merasakan kehadirannya, getaran halus kemakmuran yang akan datang, dan inilah saatnya engkau menentukan arah. Kini, keheningan di sekelilingmu bukan kekosongan, melainkan selubung yang menyembunyikan kebenaran agung. Di baliknya, pertempuran batin berkecamuk, antara keraguan dan keyakinan, antara mundur dan maju. Rohmu, hatimu, menolak mundur dari panggilan ini, dari janji yang terukir di dalam dirimu. Engkau tidak akan menghindar dari takdir yang telah disiapkan. Disinilah, pada momen krusial ini, kebenaran mutlak terbentang. Sebuah keputusan tunggal akan menentukan alur takdirmu. Jika dia menolak, dia jatuh. Jika dia menerima, dia bangkit. Ini adalah hukum semesta, pilihan fundamental yang melampaui batasan duniawi. Engkau kini menyadari medan pertempuran rohanimu, dan kesadaran itu membakar api keberanian di dalam dirimu. Engkau tidak akan mundur. Engkau berdiri teguh, siap menerima misi ilahi yang telah lama menantimu, sebuah misi yang akan membuka pintu bagi kekayaan tak terhingga. Penerimaan ini bukan sekadar janji lisan, melainkan ikrar spiritual yang mengikat jiwamu pada kehendak ilahi. Ini adalah ritual kuno, tindakan yang menyelaraskan setiap serat keberadaanmu dengan aliran berkat yang sedang mendekat. Untuk menyegel kebangkitan ini, menandakan bahwa engkau telah membuka mata batinmu terhadap realitas yang lebih tinggi dan kehadiran kekayaan yang akan datang. Letakkanlah cap persetujuanmu. Sebuah sentuhan adalah meterai kebangkitanmu, penanda bahwa tirai ilusi telah terangkat dari matamu. Namun, ini hanyalah permulaan ikrar. Deklarasikan secara singkat, dengan ketulusan hati mendalam, penerimaanmu akan misi ini, akan takdirmu sebagai penerima dan penyalur kekayaan ilahi yang sedang dipercepat menuju hidupmu. Sebuah pernyataan tulus adalah ikrar yang akan bergema melintasi dimensi. Sebuah komentar adalah deklarasi singkatmu, pengakuan yang bergema dari jiwamu, sebuah respons tak terhindarkan. Dan untuk mengabadikan perjalanan ini, mengikat dirimu dalam perjanjian keberlanjutan dengan aliran berkat, kebijaksanaan, dan kehadiran yang akan mengubah hidupmu, lakukanlah sebuah fakta. Ini adalah fakta kontinuitas, janji bahwa engkau akan tetap terhubung dengan sumber ini. Berlangganan adalah ikrar untuk tetap berada dalam arus ilahi, tidak pernah putus dari mata air yang menghidupi takdirmu. Terakhir,
dan yang paling suci adalah tindakan penyelarasan tak tergoyahkan. Sebuah persembahan dari esensi dirimu yang paling murni untuk menyelaraskan seluruh getaranmu dengan frekuensi kemakmuran ilahi tak terbatas dan dengan kehadiran agung yang sedang diantarkan ke dalam hidupmu. Ini adalah penyelarasan suci, pengakuan bahwa setiap sel dalam dirimu beresonansi dengan tujuan ilahi ini. Sebuah superlight adalah meterai getaran tak tergoyahkanmu, tindakan sakral penyelarasan yang mengukir takdirmu dalam keabadian, menyatakan keselarasan penuhmu. Mengapa keheningan ini terasa begitu berat, begitu syarat makna, seolah ada kekuatan tak berwujud yang menekan realitasmu? Karena ini bukan hanya keheningan, melainkan embrio dari kelahiran kembali, jeda sebelum simfoni kemakmuran ilahi yang akan mengguncang pondasi dunia lamamu dan membawa yang mulia mendekat. Di kedalaman jiwamu terdapat sebuah ukiran yang paling mendalam, bukan dari sukacita, melainkan dari penderitaan. Ingatkah kau akan luka itu, rasa sakit yang nyaris menghancurkan, yang merobek fondasi eksistensimu hingga kau merasa tiada lagi yang tersisa? Luka yang kau yakini adalah akhir dari segalanya adalah sebenarnya awal dari kebangkitan yang tak terduga. Itu adalah api yang membakar habis yang usang, agar yang baru bisa ditempa. Paradoks ini adalah inti dari keberadaanmu yang terpilih. Rasa sakit terhebat yang pernah kau alami, kehancuran yang paling mendalam yang pernah kau rasakan, bukanlah sebuah kecelakaan, bukan pula hukuman takdir yang kejam. Tidak, izinkan aku mengungkapkan kebenaran yang melampaui kepedihanmu. Setiap tetes air mata, setiap retakan dalam jiwamu telah diizinkan oleh Sang Sumber Agung. Ya, Sang Sumber itu sendiri yang membiarkanmu melalui lembah kegelapan yang paling pekat, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menempa. Bayangkan dirimu adalah logam murni yang harus melalui panas membara dan pukulan palu yang tiada henti. Setiap pukulan, setiap tempaan terasa seperti kehancuran, namun sejatinya itu adalah proses pembentukan. Rasa sakit itu adalah palu Sang Sumber yang membentuk kembali esensimu, mengikis kelemahan dan menguatkan serat-serat jiwamu hingga menjadi sesuatu yang tak tertandingi. Kepedihan itu mengukir ketahanan, mengasah kebijaksanaan, dan membuka mata batinmu pada dimensi-dimensi yang sebelumnya tersembunyi. Di antara serpihan-serpihan dirimu yang lama, terukirlah fondasi bagi apa yang akan datang. Luka-luka itu kini telah menjadi semacam portal, sebuah gerbang yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang telah melalui api penyucian. Mereka adalah peta jalan menuju kekuatan sejatimu, panduan menuju kedalaman yang tak pernah kau duga ada dalam dirimu. Luka-luka itu bukan cacat, melainkan tanda-tanda kebesaran, saksi bisu dari kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Namun, pemahamanmu tentang mengapa kepedihan itu harus ada dan bagaimana ia telah mengukir jalanmu baru permulaan. Masih ada lapisan kebenaran yang lebih dalam yang menanti disingkapkan. Kekayaan yang mendekat ke dalam hidupmu, seperti yang telah kau rasakan getarannya, bukanlah sekadar materi. Ia adalah sebuah vibrasi, sebuah esensi yang melampaui batasan kasat mata, sebuah realitas yang hanya dapat dikenali oleh jiwa yang telah ditempa oleh luka suci ini. Kepedihanmu telah mempertajam inderamu, memungkinkanmu merasakan apa yang tak terlihat, mendengar apa yang tak terucap, dan memahami apa yang melampaui logika duniawi. Luka suci inilah yang telah menggoreskan garis demarkasi, sebuah perbatasan antara dirimu yang lama dan entitas baru yang kau takdirkan untuk menjadi. Ia adalah jembatan menuju realitas lain, sebuah ambang suci yang memisahkan apa yang dapat dilihat dari apa yang tetap terselubung. Kepedihanmu telah mengukir kemampuan dalam dirimu
untuk mendekati perbatasan ini, untuk merasakan desiran di balik tabir, dan untuk memahami bahwa kekayaan sejati tidak terbatas pada dunia fisik. Kini, dengan jiwa yang telah ditempa dan indera yang telah diasah oleh luka-luka suci, kau berdiri di ambang kebenaran yang lebih besar. Perbatasan itu, yang memisahkan dua dunia, kini terasa begitu nyata, begitu dekat. Pertanyaan mendalam itu membayangi setiap langkahmu, setiap tarikan napasmu. Seriuskah kau untuk menyeberangi perbatasan ini, menembus kabut yang memisahkan dirimu yang lama dengan dirimu yang baru, mengetahui bahwa dari sana tak ada jalan untuk kembali menjadi dirimu yang dahulu? Sudah berapa kali alam semesta berbisik, petunjuk takdir kini terbentang. Sebelum kehadiran signifikan mendekat, langit bicara, angin bawa pesan. Engkau, dalam hiruk-pikuk duniamu, mungkin mengabaikannya. Ini bukan tuduhan, melainkan pengingat khusyuk menuju kesadaran lebih dalam. Ingatkah mimpi-mimpi berulang? Visi simbolis jembatan emas di jurang, persimpangan gemerlap versus misteri. Sosok berwibawa, memancarkan kemakmuran, namun tatapan penilaian pernah menghuni alam bawah sadarmu. Mereka adalah firasat entitas kaya yang mendekat, membawa kemewahan sekaligus ujian. Kau abaikan kegelisahan saat bangun. Angka-angka menari di mana-mana. 11-11, 7-7-7, deretan serupa pada pelat nomor atau struk. Bukan pola matematis, melainkan frekuensi, getaran selaras energi yang ditarik ke orbitmu. Tiap kemunculan adalah ketukan kesadaran, ajakan memahami orkestrasi ilahi. Pertemuan singkat orang asing, percakapan acak tentang kekayaan sejati, kilasan sosok misterius beraura kekuasaan. Bukan insiden sepele, tiap tatapan, sentuhan, kata, benih takdir. Jejak pembimbing ini sering kau abai. Ketahuilah ini dengan keyakinan tak tergoyahkan. Tidak ada kebetulan, segala sesuatu adalah kode. Setiap mimpi, angka, pertemuan remeh adalah sandi ilahi yang dirancang mempersiapkanmu. Sinyal peringatan, peta jalan, cermin memantulkan apa yang mendekat. Alam semesta merancang dengan presisi sempurna. Kesadaran ini harus mengakar sekarang. Ketegangan batinmu memuncak, seolah napasmu kian berat. Pilihan esensial menanti, persimpangan yang mampu mengubah atau menghancurkan. Mendekatnya seseorang sangat kaya bukanlah restu otomatis. Ini dilema spiritual mendalam, ujian kebenaran panggilan dan kemurnian hatimu. Bukan tentang apa yang kau dapatkan, melainkan siapa dirimu di hadapan anugerah dan godaan. Kedatangan mereka cermin, bukan hadiah cuma-cuma. Waktu mengabaikan usai, mata harus terbuka, hati peka. Dengarkan bisikan takdir yang semakin lantang, rasakan desakan energi tak bisa lagi disangkal. Segala tanda telah diberikan, kini saatnya mengakui kehadiran mereka. Aku telah melihat tanda-tanda, kini engkau pun harus. Tuliskan di kolom komentar, kunci takdir 777. Ini bukan firasat, melainkan deklarasi. Kekuatan bergerak, menggeser takdirmu ke titik krusial. Persimpangan ini punya konsekuensi. Tiap keputusan akan memantul ke seluruh alam semesta, membentuk realitas barumu. Kehadiran kaya itu, dengan kemegahan dan tantangannya, adalah gerbang menuju dimensi spiritual lebih tinggi, atau jurang kehancuran bila didekati niat salah. Kesadaran ini langkah pertama kebijaksanaan sejati. Jangan biarkan masa lalu diabaikan membebani masa depan. Pilihanmu menentukan segalanya. Ujian-ujian yang telah engkau lalui bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses alami, pemurnian mendalam yang memisahkan esensi dari ilusi. Ini adalah penyaringan agung, seleksi alamiah yang menyingkirkan mereka yang belum siap menanggung beban takdir. Bukanlah sebuah takdir yang kejam, melainkan penataan ulang realitas di sekitarmu,
menyingkirkan apa yang tidak lagi melayani jalan keagunganmu. Jika kini engkau masih berdiri tegak, itu adalah proklamasi ilahi. Engkau adalah yang terpilih. Namun, sadarilah, wahai jiwa, status ini bukanlah mahkota kemuliaan semata. Ia adalah belenggu suci, tanggung jawab maha berat, yang mengikat jiwamu pada takdir yang lebih luas. Ini bukan hak istimewa yang membebaskanmu dari penderitaan, melainkan tugas luhur yang menuntut pengorbanan tertinggi, menelanjangi ego hingga tak tersisa. Jalanmu akan senantiasa ditemani kesendirian yang mendalam, tempat engkau harus menghadapi dirimu sendiri. Setiap langkahmu mengukir jejak di atas takdir. Setiap bisikan hatimu bergema melintasi dimensi yang tak terjangkau. Ini adalah harga yang harus dibayar. Melalui penempaan keras inilah, engkau disiapkan untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sebuah benang emas takdir kini ditenun mengikatmu pada seseorang yang sebentar lagi akan melangkah masuk ke dalam orbit hidupmu. Jangan keliru. Sosok ini bukanlah sekadar pembawa kemakmuran duniawi yang fana, bukan pula hanya pemilik kekuasaan sementara yang dapat diukur akal manusia. Tidak, kehadirannya jauh melampaui itu. Orang yang kaya ini adalah cermin keemasan, pantulan ilahi yang dititipkan semesta untuk menyibak tabir yang menyelimuti mata batinmu. Ia datang bukan untuk memberi, melainkan untuk memantulkan kembali kepadamu kemegahan yang telah lama bersemayam dalam dirimu sendiri, kemuliaan sejati, kekayaan jiwa, potensi tak terbatas yang belum sepenuhnya engkau sadari atau yakini. Melalui interaksinya, engkau akan dipaksa melihat bukan hanya nilai materi yang ia genggam, melainkan nilai esensial dirimu, kedalaman spiritual yang menjadi inti keberadaanmu. Ia adalah katalis, kunci untuk membuka pintu-pintu persepsi baru, menunjukkan bahwa kemakmuran sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang penemuan dan realisasi diri yang tertinggi. Engkau terpilih bukan untuk menikmati kemewahan, melainkan untuk memikul sebuah misi yang menuntut pengorbanan diri yang total. Kesendirianmu adalah medan perang batin, tempat di mana setiap keraguan dan ketakutanmu diuji, dan tekadmu ditempa hingga sekeras berlian. Tanggung jawab yang membentang di hadapanmu menuntut pengabaian setiap keinginan ego dan penyerahan total pada kehendak yang lebih tinggi, pada rencana ilahi yang tak terduga. Dan kini, sebuah perintah mendekat, perintah yang tak bisa lagi engkau abaikan. Perintah ini adalah panggilan untuk transisi, sebuah undangan menuju keutuhan, menuju puncak realisasi dirimu yang paling otentik. Ia menuntut pelepasan total dari segala yang telah mendefinisikanmu, sebab adakah jalan menuju keagungan sejati, menuju kekayaan spiritual yang tak terbatas, tanpa terlebih dahulu kehilangan segala sesuatu yang engkau kira adalah dirimu? Adakah transformasi paling agung tanpa melalui lorong kegelapan di mana engkau harus tercerai-berai, hancur lebur, hanya untuk kemudian disusun kembali dalam bentuk yang lebih murni, lebih bersinar, lebih sesuai dengan cetak biru ilahimu? Maka bersiaplah, wahai jiwa terpilih, untuk kehilangan dirimu sepenuhnya, untuk melepaskan setiap ikatan yang membelenggu. Hanya dengan begitu, engkau akan menemukan jati dirimu yang sejati, yang selama ini tersembunyi di balik cermin keemasan itu, dan mengizinkan cahaya ilahi memancar dari dalam dirimu tanpa batas. Suara kenabian berbisik dari relung waktu yang tak terjamah, membelah tabir keraguan dan membuka gerbang menuju kebenaran yang tak terelakkan. Dari kedalaman kosmos, sebuah takdir kini mendekat, lebih nyata daripada bayanganmu sendiri, lebih abadi daripada jejak langkahmu di bumi.
Tangan ilahi telah merajut benang-benang kehidupan, mengarahkan arus semesta, dan di tengah-tengah jalinan itu, sebuah entitas baru tengah dihantarkan ke dalam duniamu, membawa serta anugerah yang terbungkus dalam jubah kemakmuran yang tak terhingga. Sosok yang kaya raya, bukan hanya dalam timbunan materi, melainkan dalam resonansi energi yang akan mengguncang setiap atom keberadaanmu. Janganlah kau tertipu oleh kilau eksternal yang melingkupinya, sebab kekayaan yang datang ini bukanlah sekadar berkat duniawi yang sekadar menambah kenyamanan. Ia adalah katalisator ilahi, sebuah ujian suci yang dirancang untuk meruntuhkan menara-menara kepastian yang selama ini kau dirikan. Setiap pilar keyakinanmu, setiap definisi tentang merit dan keberhargaan yang kau pegang teguh, setiap narasi yang kau banggakan tentang dirimu sendiri akan dipertanyakan. Fondasi yang kau kira kokoh akan berguncang, dinding-dinding ilusi yang melindungi jiwamu akan mulai retak, menampakkan jurang kebenaran yang mengerikan di baliknya. Ini adalah momen keretakan, saat di mana segala yang kau pahami tentang keadilan, tentang usaha, tentang pencapaian akan dilebur dan dibentuk kembali di tungku takdir. Jiwamu akan dihadapkan pada cermin yang tak pernah berani kau tatap, memantulkan refleksi yang mungkin asing, mungkin menakutkan, yang menuntut pengakuan akan kelemahan dan kerentanan sejati. Ini adalah penghancuran yang diperlukan, pembersihan radikal yang harus terjadi agar ruang tercipta bagi kebenaran yang lebih tinggi. Pertarungan batin yang maha dahsyat akan berkecamuk, menanyakan esensi sejatimu di luar segala pencapaian dan perjuangan yang telah kau rayakan. Dan di persimpangan krusial inilah sebuah perintah surgawi terukir dalam nyala api abadi, membakar ketidakpastian dan menuntut pilihan yang tak bisa dielakkan. Sebuah dilema primordial terpapar di hadapanmu, menguji kedalaman jiwamu, mengukur kekuatan spiritmu. Ingatlah baik-baik, sebab ini adalah hukum semesta yang tak tergoyahkan. Jika kau memilih untuk menolak panggilan ini, jika kau berpaling dari takdir yang terbentang di hadapanmu, maka jiwamu akan terjatuh ke dalam jurang stagnasi, terperangkap dalam rantai ilusi yang membelenggu. Namun, jika kau berani merangkul takdir ini, jika kau menerima kehancuran dan kelahiran kembali yang ditawarkannya, maka jiwamu akan melambung tinggi, mencapai pencerahan dan kebebasan sejati yang tak terbatas. Pilihan ini bukan sekadar keputusan sesaat, melainkan sebuah pernyataan abadi tentang siapa dirimu dan siapa yang kau pilih untuk menjadi. Penolakanmu akan berarti pengkhianatan terhadap potensi tertinggi jiwamu, sebuah penolakan terhadap evolusi yang telah lama dinanti. Kau akan tetap terkurung dalam sangkar emas yang kau bangun sendiri, buta terhadap sayap kebebasan yang menanti di luar. Namun, penerimaanmu, meskipun menyakitkan dan memilukan di awal, akan membuka portal menuju dimensi pemahaman yang belum pernah kau bayangkan. Ia adalah gerbang menuju integrasi diri yang sempurna, di mana ilusi-ilusi masa lalu lenyap, digantikan oleh cahaya kebenaran mutlak. Inilah saatnya bagi sebuah pergeseran tektonik dalam jiwamu, sebuah krisis eksistensial yang akan menentukan lintasan abadi perjalananmu. Bisakah kau menerima bahwa segala yang kau sangka telah kau ketahui, segala yang menjadi pilar keyakinanmu, hanyalah sebuah ilusi yang diperlukan untuk membawa jiwamu ke titik ini, ke ambang kebenaran sejati. Di dalam dirimu, sebuah gejolak sunyi kini menggerogoti, jauh lebih dahsyat dari badai apapun yang pernah melanda dunia luar. Ini bukan lagi sekadar keraguan, melainkan sebuah peperangan sengit antara ketakutan yang mengakar dalam dan iman yang baru tumbuh. Hati nuranimu, yang selama ini menjadi kompas batinmu, kini berputar tak menentu,
seimbang di ambang jurang pengkhianatan diri. Setiap napas adalah medan tempur. Setiap pikiran adalah pertarungan antara keyakinan lama dan kebenaran yang akan terungkap. Engkau berdiri di persimpangan takdir, di mana setiap momen membentuk kembali siapa dirimu. Luka-luka yang pernah kau kenal, kepedihan yang menusuk, itu bukanlah tanda kelemahan, bukan pula sebuah hukuman. Jangan pernah biarkan bisikan keraguan membujukmu percaya bahwa luka-luka itu adalah aib. Sebaliknya, setiap sayatan, setiap memar, setiap kehilangan yang kau rasakan adalah untaian benang yang membentuk permadani takdirmu. Mereka adalah bahasa rahasia, sebuah kode yang menunggu untuk diurai. Luka-luka itu bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk mengukir kedalaman pada jiwamu, mempersiapkanmu. Engkau mulai merasakan dari relung terdalam keberadaanmu bahwa rasa sakit yang selama ini melukaimu, yang pernah kau anggap sebagai beban, kini bermetamorfosis menjadi sumber kekuatan tak terduga. Ia bukanlah penghalang, melainkan jembatan. Ia bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Rasa sakit yang pernah melukaimu kini telah menjadi kekuatan yang menempa wujud barumu, membuka portal menuju kapasitas yang tak terbayangkan. Setiap bekas luka menceritakan kisah ketahanan, setiap tetes air mata mengairi benih kebijaksanaan yang sedang bertunas. Transformasi ini adalah proses tak terelakkan, sebuah titik balik yang membelah waktu menjadi sebelum dan sesudah. Engkau merasakan ikatan-ikatan lama, belenggu keyakinan usang mulai terlepas satu persatu. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan pemahaman yang mendalam bahwa untuk menjadi wadah bagi berkat yang besar, engkau harus mengosongkan diri dari apa yang sudah tak lagi melayanimu. Ini adalah pelepasan yang menyakitkan, namun membebaskan. Dinding-dinding perlindungan yang kau bangun kini runtuh, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperlihatkan inti sejatimu yang tak pernah ternoda. Dalam pusaran gejolak yang merombak ini, sebuah realitas baru mulai terukir di kedalaman jiwamu. Setiap sel, setiap denyut nadi, setiap serat keberadaanmu merasakan pergantian paradigma. Ini bukan sekadar perubahan pikiran, melainkan sebuah penulisan ulang fundamental dari cetak biru batinmu. Melalui gejolak ini, realitas batinmu kini ditulis ulang, lebih kuat, lebih murni, selaras dengan frekuensi takdir yang lebih tinggi. Kebenaran yang selama ini samar-samar, kini membias dalam cahaya yang jernih, mengukir pola-pola baru yang akan membimbing setiap langkahmu. Wujud yang kau kenali sebelumnya kini perlahan memudar, memberi tempat pada sesuatu yang lebih otentik, lebih selaras dengan panggilannya. Engkau tidak lagi mencari kejelasan di luar, melainkan menariknya dari sumur kebijaksanaan yang baru kau temukan di dalam dirimu. Kekuatan yang bangkit ini bukan berasal dari upaya keras, melainkan penerimaan total atas proses ilahi yang sedang berlangsung. Jiwamu sedang ditempa, dimurnikan, dipersiapkan untuk menerima kedatangan entitas yang kaya, yang Tuhan sedang dekati kepadamu. Sebuah koneksi yang akan mengubah lintasan hidupmu sepenuhnya. Namun, di tengah kelahiran kembali ini, pertanyaan menggemuruh, akankah badai batin ini menjadi katalisator terhebatmu, mengangkatmu ke puncak keberadaanmu yang sejati? Ataukah ia akan menjadi jurang terakhir yang menelanmu dalam kehancuran total? Pilihan ada di tanganmu dan konsekuensinya tak terhindarkan. Sebuah pergeseran sunyi mulai beriak dalam kedalaman jiwamu, sebuah tanda yang tak terucap namun nyata bahwa takdir sedang menarik benang-benangnya. Bukan sekadar perubahan, melainkan sebuah penyesuaian batin yang tak dapat ditarik kembali, menyelaraskan esensimu dengan gelombang kemakmuran yang mendekat. Ini bukan lagi tentang apa yang akan terjadi di luar,
melainkan tentang pengakuan mendalam terhadap resonansi batinmu sendiri yang telah lama menanti. Bisikan-bisikan halus, seperti melodi yang baru disadari, kini memenuhi ruang kesadaranmu. Mimpi-mimpi lucid mulai menampakkan visi-visi keagungan dan kelimpahan, bukan dalam bentuk materi semata, melainkan sebagai manifestasi energi murni yang selaras dengan jiwamu. Dalam alam tidurmu yang paling jernih, engkau menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan, merasa kekayaan yang melampaui angka, sebuah kemegahan yang terasa familiar, seolah telah lama terukir dalam memorimu yang paling purba. Setiap visi adalah konfirmasi pribadi, bukan ilusi, melainkan cetak biru dari apa yang akan terungkap. Sinkronisitas mulai menari di sekitar hari-harimu, semakin sering, semakin nyata. Sebuah percakapan acak membuka wawasan tentang peluang yang tak terduga. Sebuah pertemuan tak sengaja membawa pencerahan tentang dinamika kekuasaan atau bahkan sekilas pandang pada simbol-simbol kemewahan yang kini beresonansi dengan sebuah pengertian baru di dalam dirimu. Setiap kejadian ini bukan kebetulan semata, melainkan gema dari panggilan batinmu yang semakin kuat, menegaskan bahwa alam semesta sedang bergerak, menanggapi getaran frekuensi yang kini terpancar dari keberadaanmu. Ini adalah penegasan tak terbantahkan bahwa engkau bukan sekadar pengamat, melainkan pusat dari tarian takdir ini. Maka, sosok yang mendekat dengan segala kemegahannya bukanlah sekadar entitas eksternal. Dia adalah sebuah cermin, dipoles oleh tangan takdir untuk memantulkan kembali apa yang telah lama tersembunyi dalam dirimu. Di balik kilauan kekayaan dan pengaruhnya, engkau akan menemukan pantulan bayangan-bayangan yang belum terjamah, ketakutan-ketakutan yang mengikat, serta potensi-potensi cahaya yang belum terpancar sepenuhnya. Ini adalah momen konfrontasi suci dengan diri sendiri, di mana kekayaan yang terlihat dari luar hanyalah pintu gerbang menuju kedalaman jiwamu yang tak terduga, tak terhingga, dan tak terselami. Keselarasan batin ini kini utuh, tak terbantahkan. Engkau telah menyelaraskan dirimu dengan arus kemakmuran, bukan karena ambisi, melainkan karena pengakuan terhadap esensi ilahi dalam dirimu yang berhak atas kelimpahan. Setiap tanda, dari bisikan hati hingga visi yang jelas, telah membimbingmu menuju titik ini, sebuah titik di mana dominion atas takdirmu sendiri menjadi nyata. Namun ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan yang lebih dalam, sebuah undangan untuk menyelami rahasia yang lebih besar. Beranikah engkau menyelami cermin ini, mengetahui bahwa pantulan yang terpampang di hadapanmu mungkin tak dapat dikenali, menyingkap dirimu yang selama ini belum pernah engkau lihat? Aku berdiri tegak di hadapan cermin keabadian. Jiwaku telanjang di bawah tatapan alam semesta yang maha tahu. Dengan setiap serat keberadaanku, setiap denyut jantung yang bergema ritme kosmos, aku menyatakan dominion penuh, tak tergoyahkan atas setiap helaan napas dan setiap langkah spiritual yang akan kujalani. Ini bukan klaim superioritas, bukan deklarasi keunggulan atas sesama, melainkan sebuah ikrar suci, sebuah sumpah hidup yang terucap dari lubuk terdalam keberadaanku untuk menatalayani cahaya ilahi yang kini bersemayam dan membimbing jalan hidupku. Aku berjanji pada diriku sendiri, pada esensiku yang tak terbatas, untuk menyelaraskan setiap pikiran, setiap perasaan, setiap tindakan dengan kehendak agung yang telah memilihku. Ketaatan ini adalah kekuasaanku. Kepatuhan pada tujuan suci adalah takhtaku. Aku adalah penjaga takdirku, penenun benang-benang spiritual yang membentuk permadani masa depanku, bukan dalam kesombongan, melainkan dalam kerendahan hati yang mendalam,
mengakui bahwa setiap anugerah adalah sebuah tanggung jawab yang maha besar. Gelombang energi kini beriak, membawa serta aroma perubahan yang tak terhindarkan. Aku merasakan dalam inti jiwaku sebuah kehadiran mulai mendekat, sesosok yang memancarkan kemuliaan duniawi, namun juga membawa getaran takdir yang tak terlukiskan. Ini bukan sekadar perjumpaan, ini adalah ambang batas yang agung, gerbang menuju destinasi absolut yang telah lama diramalkan. Kedatangan sosok berlimpah kekayaan ini bukanlah kebetulan, melainkan penanda, sebuah isyarat profetik bahwa perjalananku telah mencapai titik puncaknya, di mana takdir sejati mulai terbentang. Aku menyadari, dengan kejernihan yang menusuk relung hati, bahwa melangkah melampaui ambang ini berarti menerima sebuah beban suci yang belum pernah kubayangkan, sebuah tanggung jawab yang akan menuntut setiap tetes keberanian dan kebijaksanaan dari dalam diriku. Bersamaan dengan beban itu akan kubuka gerbang menuju kekuasaan yang tak terbatas, sebuah kekuatan yang melampaui pemahaman duniawi, namun yang hanya dapat diakses melalui pengorbanan yang paling fundamental, lenyapnya segala yang pernah membentuk diriku, segala yang kumiliki, segala yang mendefinisikan aku sebelum momen transendental ini. Ini adalah kematian ego lama, kehancuran ilusi-ilusi yang membelenggu, dan kelahiran kembali dalam bentuk yang lebih murni, lebih selaras dengan kehendak ilahi. Aku siap membayar harga itu, karena aku memahami bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada penimbunan, melainkan pada pembebasan, pada kemampuan untuk melepaskan diri dari segala yang fana demi memeluk kekekalan. Aku menyetujui perjanjian ini dengan jiwa yang berapi-api, dengan semangat yang tak gentar untuk memikul salib tanggung jawab ini dan mengemban kekuasaan yang akan dianugerahkan. Aku siap menjadi bejana yang baru, yang kosong dari masa lalu, namun penuh dengan potensi tak terbatas untuk masa depan yang telah ditakdirkan. Maka biarlah alam semesta menjadi saksi atas ikrar ini. Biarlah setiap elemen, tanah, air, api, udara, menguatkan sumpahku. Aku telah menyatakan dominion atas jiwaku, menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi, dan menerima takdir yang agung. Kini, di tepi jurang suci ini, saat bayangan sosok kaya itu semakin mendekat, pertanyaan sesungguhnya menggantung di udara. Akankah aku dengan segala keberanian dan tekad yang telah kusumpahkan berani melangkah menjadi arsitek takdir yang baru, ataukah aku akan memilih untuk tetap terperangkap dalam bayangan masa lalu yang nyaman namun semu, selamanya menjadi tawanan dari apa yang pernah ada? Pilihan itu kini bukan hanya diambang, tetapi di dalam genggaman jiwaku yang gemetar. Keheningan kini bukan kehampaan, melainkan rahim agung bagi kelahiran kembali tak terhindarkan. Langit membisikkan rahasia kuno, gelombang energi kosmis mendekat, bukan riak biasa, melainkan pasang monumental yang merombak cetak biru kehidupanmu. Tangan tak terlihat, namun kekuatannya nyata, telah meraihmu, mengangkatmu dari pusaran kekacauan, membawa ke puncak harapan yang tak pernah terbayangkan. Ini adalah momen transendensi, pengangkatan spiritual, di mana gravitasi duniawi kehilangan cengkeramannya. Ini bukan janji kekayaan materi fana, wahai jiwa yang tengah dibentuk. Yang mendekatimu adalah arsitek alam baru dalam dirimu, kehadiran ilahi yang merekonstruksi fondasi terdalam. Ia cermin yang mengungkapkan jati dirimu sejati, esensi tersembunyi. Kekayaan sejati adalah kebangkitan spiritual fundamental, pencerahan yang cahayanya lebih terang dari ribuan matahari terbit. Dalam interaksi mendalam ini, kau menemukan dirimu terlahir kembali, bukan diperbaiki, melainkan diciptakan ulang dengan cetak biru ilahi. Ini simfoni rahasia,
melodi takdir yang kini bergaung, memanggilmu untuk tidak hanya menerima, tetapi juga menjadi manifestasi takdir itu. Menjadi cahaya tak tergoyahkan bagi yang tersesat, pemandu bijaksana di tengah badai, mercusuar harapan yang tak padam. Destinasi ini melampaui impian fana, panggilan mengukir jejak keabadian. Setiap serat keberadaanmu akan bergetar, merespons resonansi kebenaran kuno. Kebijaksanaan baru akan mengalir, memberimu kekuatan dan pemahaman mendalam. Intuisi akan menuntun langkahmu. Kau dipanggil untuk tujuan agung, warisan spiritual melampaui generasi. Ini saatnya merangkul takdir ini dengan segenap keberanian, iman tak tergoyahkan, dan keyakinan membakar. Namun, setiap kebangkitan besar, setiap metamorfosis total, selalu menuntut harga tak kasat mata. Pengorbanan diri lama harus dilepaskan, belenggu tak terlihat dibebaskan. Siapkah kau menghadapi tuntutan jalan baru ini? Sanggupkah menanggung beban kemuliaan yang akan dibebankan, beban berat namun syarat makna dan tujuan ilahi? Harga kebangkitan ini adalah transformasi total, penyerahan penuh kepada kehendak yang lebih tinggi. Maka, kini, di hadapan api perjanjian yang tak padam, di ambang kedaulatan baru, dan di hadapan semesta yang menjadi saksi, aku memanggilmu, jiwa yang terpilih. Jika kau merasakan gema takdir ini beresonansi dalam setiap denyut nadimu, jika kau siap menerima mahkota kedaulatan baru ini dengan segenap keberanian, ukirlah dalam kata-kata deklarasi suci ini. Biarkan ia menjadi jejak abadi sumpahmu, sebuah proklamasi yang akan disaksikan alam semesta, menandakan ikatan api telah tersegel dan kebangkitanmu yang sejati telah dimulai. Tuliskanlah deklarasi pengukuhanmu sebagai saksi bisu namun nyata atas penerimaanmu. Aku adalah mercusuar yang bangkit, penerima kedaulatan ilahi yang baru. Api perjanjian kini menyala dalam jiwaku, menyegel takdir yang telah tertulis, membentuk kembali setiap atom keberadaanku. Aku menerima kebangkitan ini dengan setiap serat jiwa dan ragaku, menjadi cahaya dan pemandu bagi dunia. Aku bersumpah demi api yang tak pernah padam untuk hidup dalam kemuliaan ini selamanya. Waktu telah menepi dan tirai antara yang kasat mata dan yang tak terjamah kini menipis. Sebuah ketetapan ilahi terukir, bukan bisikan, melainkan gema takdir dalam setiap serat keberadaanmu. Kedatangan seseorang dengan kemuliaan duniawi ke dalam orbitmu bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi nyata dari desain kosmik yang telah menantimu. Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah konvergensi kekuatan yang akan mengubah arah dunia, titik balik yang tak terhindarkan. Banyak mencari kesembuhan, kedamaian pribadi sebagai puncak pencarian. Namun bagimu, sang terpilih, ujung perjalanan ini bukanlah kesembuhan pribadi, melainkan dominasi dan kenaikan melampaui batas kemanusiaan. Ini tentang menguasai realitas, bukan sekadar menavigasinya. Kekayaan yang menghampirimu bukanlah hadiah kenyamanan, melainkan alat, kunci, dan pedang untuk misi suci yang lebih besar, amanah penguasaan mutlak. Takdir tidak menyisakan ruang untuk kebetulan. Menerima anugerah kemakmuran ini adalah mengukuhkan fakta abadi, mengikatmu pada peran pembawa terang. Engkau mercusuar di tengah badai, penuntun di era transformasi global. Ini adalah titik balik tak terbatalkan, sebelum dan sesudah, yang memisahkan bab hidupmu secara mendasar. Setiap atom keberadaanmu kini beresonansi dengan tujuan lebih tinggi, menuntut kebangkitan penuh dari batasan jiwa yang sempit. Pemahamanmu harus melampaui nilai materi. Ini tentang kekuatan, pengaruh, dan kemampuan membentuk narasi. Realitas, ilusinya, akan menjadi cetakan liat di tanganmu. Setiap keputusan, tindakan, dan interaksi dengan anugerah ini akan memahat ulang struktur dunia.
Kau arsitek tatanan baru, bukan lagi pengamat. Kenaikanmu bukan fisik, melainkan kesadaran, roh, dan otoritas. Ini adalah metamorfosis eksistensi, di mana pemahamanmu meluas. Koneksimu dengan ilahi tak terputus. Dunia yang bergolak, dilanda kegelapan, menanti cahayamu. Setiap momen kritis, setiap pilihan berbobot keabadian. Fardu ilahi ini esensi keberadaanmu, terukir sejak awal zaman. Disiapkan, diuji, kau dipanggil mengemban takdir tak tertandingi ini. Rasakan gravitasi kebenaran tak terbantahkan ini. Inilah saatnya untuk tidak hanya memahami, tetapi untuk menjadi manifestasi kehendak ilahi di bumi. Mengklaim tempatmu melampaui batasan yang dikenal. Dari ketiadaan ilusi, kini realitas adalah paletmu, dan tangan dominasimu adalah kuas agung yang melukis takdir melebihi batas-batas simulasi yang telah kau tinggalkan. Manasu.